Bersama hembusan angin, ku berjalan beriringan, menembus malam yang dingin, menyusuri perkampungan di lereng-lereng pegunungan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami sedang ada di tempat kediaman Bang Iqmal ya. Saya manggilnya apa? Monggo. Boleh Mas, boleh Bang, boleh. Nggih. Boleh. Saya manggil Bang Iqmal ya. Nah, beliau ini bagi yang generasi tahun 90-an pasti kenal semuanya. Jadi beliau adalah legendaris dari nasyid Suara Persaudaraan dan 14 album nggih? Insya Allah sekitar 14-an album. Jadi tapi secara umum saya membuat lagu itu kurang lebih sekitar 250 lagu. Ya, jadi artinya itu yang kalau satu album itu isinya 10 lagu, maka berarti sudah 140. Masih ada setengahnya lagi yang belum belum diproduksi lah istilahnya begitu. Okay. Baik, saya nanti akan bertanya tentang beberapa hal yang publik penasaran ya, pasti penasaran. Saya aja penasaran kok. Jadi hal-hal yang terkait dengan Suara Persaudaraan, kemana selama ini dan lain sebagainya. Dan nggak sembarangan, ngeri banget. Karena 14 album dan 250 lagu itu nggak sembarangan bikin ya. Orang luar biasa, termasuk beliau adalah orang luar biasa. Dan ibaratnya kalau zaman dulu itu beliau adalah penyair ya, yang bisa memproduksi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang begitu. Baik, saya akan bertanya tentang beberapa hal. Bang Iqmal, kemana saja Suara Persaudaraan selama ini? Kalau kemana saja ya kita di sini aja gitu. Maksudnya begini. Kalau saya posisi di Malang, teman-teman memang ada yang di Tangerang, di Banten lah itu ya. Kemudian di Bogor, kemudian di Jakarta. Jadi ada sebagian lagi masih di Jawa Timur juga itu. Artinya kalau saya kan berkarya itu tidak tergantung sama grup ya, tidak tergantung sama grup. Artinya kita selama kita itu masih bisa berkarya, masih mampu, masih bisa maksimal, itu kita harus lakukan. Kenapa harus begitu? Karena agar sense of istilahnya sense of nasidnya ya, sense of nasidnya itu lebih tajam lagi gitu, lebih tajam lagi dan lebih kuat ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kekinian. Artinya kita tidak bisa memaksa bahwa warna nasyid itu harus seperti zaman dulu gitu ya. Jadi bisa agak dekat. Iya. Harus seperti zaman dulu ya, tapi kita harus mengikuti pola pola perkembangan zaman. Istilahnya agar kita itu bernasyid ini kan berdakwah. Agar kita itu bernasyid, berdakwah sesuai dengan zamannya. Jadi kalaupun ini istilahnya dikatakan juga sebagai bagian dari pendidikan, maka kita pun mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita itu sesuai dengan zaman anak-anak kita. Jadi mulai dari bahasa ya, kemudian dari kebiasaan ya, itu juga kita harus pelajari betul ya. Jadi agar tetap nyambung, karya-karya kita itu tetap nyambung gitu Mas Ipung. Sementara ini masih produksi lagu nggak? Iya, kita tetap bikin terus ya. Kita tetap bikin ya, baik karya-karya original ataupun karya-karya yang kita cover version ya. Jadi cover version itu lagunya orang tapi kita ganti syairnya. Itu kayak gitu, okay. Tapi yang itu tidak banyak ya. Itu tidak banyak karena saya juga tidak terlalu nyaman ya, kalau misalkan menggunakan lagu-lagu orang lain ya. Tapi kadang-kadang kita juga harus ikutan itu. Namanya ikutan kan kadang-kadang aja gitu. Jadi tidak selalu lagi dan lagi misalkan begitu ya. Jadi intinya begitu. Jadi natural saja lah gitu.
Nggih. Masih ingat nggak dari 14 album yang dulu pernah dibikin 1 sampai 14 apa saja albumnya? Iya. Kalau yang pertama Bara dalam Tazkiyah. Ya. Bara. Oh, Bara ya. Bara dalam Tazkiyah, kemudian Balada Sebuah Danau, kemudian ada Suara Keadilan, terus Latar Dunia Islam, terus di dalam beatnya tetap ada cinta, terus Melodi Rindu dari Ovo Kalbu, terus Ajari Aku, Obsesi, kemudian Kerja Cinta Harmoni, kemudian Kompilasi Cinta, mau recycle Bara dalam Tazkiyah, okay. Terus berapa sudah itu? 11 ya. Apalagi ya? Keluarga Samara. Kurang 2 ya. Kurang 2 apa lagi nih? Ya. Jadi intinya begitulah. Itu karya-karya original semua. Yang paling terakhir apa? Yang paling terakhir ini belum edar sih ya. Yang belum edar. Jadi yang terakhir kemarin. Yang terakhir kemarin, iya. Jadi 14 album itu ada 1 yang belum edar memang. Oke. Ada 1 yang belum edar dan kita lagi nunggu momen yang tepat begitu. Lagi nunggu momen yang tepat. Kemudian sesuai dengan inilah. Kalau agar sesuai dengan harapan kita gitu itu. Mungkin Nasid ini bisa sampai ke masyarakat umum. Baik Bang Iqmal. Kemudian dari sekian banyak lagu nasyid suara persaudaraan yang telah dibikin, lagu manakah yang paling disukai? 3 aja. 3 ya. Ya ini ya, pertanyaan susah ya. Kenapa? Karena saya beda-beda ya istilahnya. Ini kan cerita tentang kehidupan, tentang ini. Tapi yang bagi saya yang paling berkesan itu salah satunya adalah tentang obsesi. Ya, obsesi. Jadi ini adalah tentang cita-cita ya. Cita-cita tentang roadmap hidup ya. Roadmap hidup artinya bagaimana kita itu nanti bagaimana gitu. Terus kita itu pengen apa? Kita itu pengen apa? Ini yang menjadi hal yang paling menarik buat saya. Kemudian tentang yang kedua tentang janji. Ya, tentang janji. Jadi janji kita pada Allah, janji pada saudara-saudara kita, ya, janji pada agama kita. Itu ini juga bagi saya menarik ya, bagi saya menarik. Berarti intinya susah menyebutkan 3 lagu yang paling disukai. Iya, jadi itu obsesi itu judul lagu. Ya, obsesi itu judul lagu, janji itu juga judul lagu, ya. Ya, janji. 3 lagu yang paling disukai. Iya, itu lagu obsesi, janji, kemudian yang ketiga itu tentang senyum. Ya, senyum. Berarti lagu baru semua ini? Itu enggak. Kalau senyum lagu lama, obsesi juga ada di album Obsesi. Kemudian di janji itu juga ada di album Ajari Aku. Ya, itu begitu. Oke. Bisa enggak? Kalau saya boleh menyebutkan lagu yang paling saya suka, ada yang paling saya suka. Apa itu? Ini lagunya, judulnya Menebar Kasih. Menebar Kasih. Iya, Menebar Kasih itu ceritanya tentang perjalanan ke Tanah Tengger ya, perjalanan dakwah ke Tanah Tengger. Dulu waktu Tengger itu masih menjadi satu desa, satu kawasan yang sangat terbelakang, terisolasi ya, karena memang jalannya belum seperti sekarang ya. Tengger sekitar ya, ini di daerah Ngadas ya, di daerah Ngadas, kemudian lanjut ke Ranupane ya. Tapi karena Ranupane itu ternyata masuk wilayah Lumajang, akhirnya saya berhenti di Ngadas ya. Berikutnya enggak, apalagi Senduro ya, Senduro sudah jauh lagi kan, turun lagi gitu ya, itu gitu. Jadi saya akhirnya saya berhenti di Ngadas saja. Perjalanan berikutnya di Ngadas, dan itu bersama dengan istilahnya teman-teman aktivis dakwah gitu ya, teman-teman aktivis dakwah yang mereka itu
ya jalan bareng ke sana. Ya jauh itu ya jauh karena memang tidak ada kendaraan. Ya terutama kalau misalkan waktunya sudah lewat. Dulu waktu kita ke sana ya naiknya naik jeep-jeep yang sekarang dipakai off-road ke pasir itu ya di Bromo itu. Dulu naiknya jeep seperti itu ya. Jalannya juga masih seperti ini, masih seperti apa, sungai yang kering gitu. Intinya kok bisa nyiptakan lagu seperti itu? Ceritanya? Ya itu karena ya kita merasakan perjalanannya gitu ya, merasakan perjalanannya, bagaimana hujan, bagaimana hembusan angin di hutan gitu ya. Jadi kemudian tapi kita punya satu tujuan itu punya satu tujuan, istilahnya menyebarkan, kita berdakwah ya, menyebarkan agama Islam ya. Kita berdakwah, jadi mulai umat Islam di situ jumlahnya cuma 14 ya, 14 kepala, 14 orang, 14 jiwa, sampai akhirnya sudah ratusan itu sampai akhirnya sudah ratusan. Disitulah ada semacam kebahagiaan tersendiri. Kalau mengatakan puas tidak ya, jadi karena bukan kepuasan itu. Jadi kalau puas ya belum puas, tapi kami bahagia gitu karena orang-orang kemudian mendapatkan hidayah, kemudian mereka mengucapkan syahadat ya, mengucapkan syahadat satu persatu itu ya. Jadi misalkan pekan ini keluarganya ini, pekan ini keluarganya sama keluarga ini gitu itu kita ngalami yang begitu ya, kita mengalami. Jadi mungkin tidak jauh banget ya dengan namanya Mu'alaf Center ya. Jadi kalau Mu'alaf Center itu di situ kumpulan orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, kemudian dibimbing ya agar menjadi kuat ya, sehingga jadi bukan mu'alaf lagi nanti gitu kan. Jadi ini ya begitu, kami dulu juga melakukan yang seperti itu ya. Dan akhirnya di Ngadas ya, di daerah Tengger, Islam itu menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi dan mereka tidak takut ya, mereka tidak takut dengan Islam. Bahkan mereka pun menggunakan istilahnya tradisi Islam yang dipakai dalam keseharian mereka, khususnya bagi yang kaum perempuan ya. Misalkan mereka dulu pakainya untuk menahan panas, menahan dingin, mereka pakainya kaos ya, kaos atau kain apapun itu. Dan sekarang mereka tidak pakai itu lagi, tapi pakai jilbab. Pakai jilbab. tapi mereka bukan masyarakat Muslim itu ya. Jadi mungkin itu praktis ya, itu. Ya, jadi ini salah satu contoh-contoh yang bisa kita lihat sekarang. Iya. Baik, kalau pengen tahu lagunya, lagu Berkasih, ya ini saya setel ini. Jeng, ya. Boleh sebar nomor WA nggak? Boleh. Ya. Nomor WA-nya beliau di sini. Ya. Jadi 0818 380 803. Ya, jadi ini nomor saya dan Insya Allah selalu standby dan saya selalu membalas setiap pesan-pesan yang masuk, entah itu segera ataupun depending. Kalau depending biasanya saya mungkin ada acara atau mungkin saya sudah tidur sedang istirahat, atau memang kondisi HP lagi tidak di tangan saya, dan posisi HP saya memang selalu silent ini ya, selalu silent. Karena kalau nggak silent itu bunyi terus begitu ya, bunyi terus. Terutama kalau di rumah. Kalau sedang sama teman, kalau sedang sama saudara, saya tidak pernah membunyikan HP saya. Jadi makanya kan dari tadi HP saya tidak pernah berbunyi. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.